bersih. Yang pertama adalah menggunakan masker. Lalu yang kedua, mencuci tangan pakai sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Lalu yang keempat, mengurangi atau menghindari kerumunan. Kalau tidak perlu-perlu untuk keluar rumah, lebih baik kita di rumah saja atau stay at home. Adik-adik, kakak juga tidak bosan-bosannya mengingatkan agar adik-adik saat beribadah selalu bersikap sopan dan hormat. Karena apa? Karena Tuhan senantiasa melihat kita. Ya, betul sekali. Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kakak mau ajak adik-adik untuk persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau memuji Tuhan, mau berdoa terlebih dahulu. Kakak ajak adik-adik untuk lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Adik-adik ikuti kakak ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk segala berkat-Mu, Untuk segala berkat-Mu, kami boleh berkumpul, kami boleh berkumpul, ingin memuji, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan firman-Mu. serta mendengarkan firman-Mu. Persiapkan hati kami Tuhan, Persiapkan hati kami Tuhan, pikiran kami, agar kami dapat fokus, duduk sopan, untuk mengikuti ibadah ini. Berkati kami Tuhan, Berkati kami Tuhan, berkati guru-guru kami, berkati orang tua kami, berkati orang tua kami, berkati orang tua kami, berkati juga para pelayan firman-Mu Tuhan. berkati juga para pelayan-pelayan firman Tuhan. Inilah doa kami, Terima doa kami, berkati ibadah ini berkati ibadah ini dari awal hingga akhir. hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita datang kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari lagu QND Nomor 192, Oh Tuhan Yesus. buat kita pada minggu ini terambil dari Tita yang ke-7. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Tita ke-7. Jangan engkau berzina. Maksud hukum Tuhan adalah kita harus takut
kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih, bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang sudah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Demikianlah hukum Tuhan. Mari kita berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan melakukan perintahnya. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Disiapkan ya Alkitabnya. Tapi sebelum itu, mari kita memuji nama Tuhan. Adik-adik bangkit berdiri ya. Kita bernyanyi dari lagu Tuhan adalah kekuatanku. siapkan Alkitabnya, duduk yang rapi, kita tunjukkan sikap berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Sungguh kami memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan melalui ibadah online kami ini. Kami bersyukur buat berkat Tuhan yang senantiasa mengalir dalam hidup kami di situasi pandemi COVID ini. Tuhan, kami anak-anak-Mu saat ini mau dengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami, anak-anak-Mu, dapat mengerti. Inilah kami, inilah doa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitabnya. Firman Tuhan tertulis dalam 1 Samuel pasal
17 ayat 40 sampai ayat yang ke-50. Demikianlah firman Tuhan. Perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Goliat mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umpannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Ajikah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumpannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umpan dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Adik-adik, demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik pernah nonton film yang ada raksasa besar sekali? Pernah ada nonton film seperti itu, ada raksasanya? Ya, raksasa yang besar. Jadi adik-adik, firman Tuhan ini mengatakan Goliat itu adalah tentara Filistin, bangsa Filistin yang besar. Dia adalah tentara yang terbaik yang
Dia memiliki tubuh yang perkasa, besar, kuat, gagah. Dialah yang mewakili bangsa Filistin mau berperang melawan Daud. Lalu siapakah Daud, adik-adik? Tadi dikatakan dia masih kecil, masih muda, badannya masih kemerah-merahan, masih muda, belum dewasa seperti besar, apalagi besarnya belum seperti Goliat. Tahu nggak adik-adik? Tugasnya Daud itu sebenarnya adalah gembala domba. Jadi pada saat itu dia lagi berkunjung untuk menemui abang-abangnya yang di medan perperangan, di daerah perperangan bangsa Israel dan Filistin. Jadi bangsa Israel itu gentar melawan bangsa Filistin karena bangsa Filistin itu sangat kuat, tentaranya gagah. Jadi datanglah Daud. Dia berani untuk melawan orang Filistin itu. Tahu nggak adik-adik? Daud dihina, diejek. Apa maksudmu datang, hai anak kecil? Hai kamu, mengapa kamu yang menghadapi kami? Kami akan membunuh engkau, memberikan dagingmu untuk dimakan burung-burung di udara, dan juga akan membuat dagingmu dimakan oleh binatang-binatang liar. Begitulah kata prajurit Filistin itu. Apa maksudmu? Mengapa kamu sebentar saja langsung kami bunuh, kami lenyapkan? Dia direndahkan, dihina. Lalu apa jawaban Daud, adik-adik? Apa jawaban Daud? Engkau datang untuk menghadapi bangsa Israel dengan pedang, dengan lembing, dengan perisai, semua alat-alat untuk perangmu lengkap. Tetapi kami akan menghadapi engkau, saya akan melawan engkau, menghadapi engkau dengan nama Tuhan. Dengan nama Tuhan. Jadi pada saat ini semua orang tahu bahwa bangsa Israel memiliki Allah yang perkasa dan luar biasa. Ya adik-adik, Daud tidak gentar. Kemudian si Goliatnya datang maju menyerang dan Daud juga menyerang, tetapi dia tahu bagaimana caranya. Dia mengambil batu yang sudah dikumpulnya di kantongnya itu, diambilnya, dan dia memakai alih-alih untuk melemparkan batu itu sehingga mengenai dahi dari si Goliat. Goliat juga menjadi goncang, goyang, tubuhnya goyah, dan dia terjatuh karena dianya sudah kena peluru batu dari alih-alihnya si Daud. Jadi dianya jatuh dan mukanya terbentur ke tanah, sehingga itu kesempatan bagi Daud untuk membunuh Goliat yang sudah menghina bangsa Israel. Adik-adik, mungkin adik-adik sudah biasa dengar kisah tentang Daud dan Goliat. Tapi apa sih yang mau dikatakan firman Tuhan di sini? Apa sih yang mau dikatakan firman Tuhan buat kita adik-adik? Yang pertama adalah jangan andalkan kekuatan kita, jangan andalkan kepintaran kita, jangan andalkan apa yang ada dalam diri kita, karena itu semuanya tidak dapat menandingi kuat kuasa Tuhan. Seperti Goliat yang sombong itu, yang angkuh itu dengan segala kekuatannya, lalu dianya menjadi dikalahkan, ditundukkan kuasa Tuhan melalui Daud yang dipandang remeh, Daud yang dihina itu, tetapi kuat kuasa Tuhanlah yang menyertai Daud sehingga Daud mampu
Dia diberi akal dan pikiran bagaimana mengalahkan Goliat yang besar itu, yang bagai raksasa itu. Itulah adik-adik yang mau dikatakan firman Tuhan ya. Jangan pernah andalkan kekuatan sendiri, kepintaran sendiri. Mari kita datang memohon pertolongan kepada Tuhan. Dialah sumber pertolongan yang sangat luar biasa. Seperti lagu kita, Allahku besar, luar biasa, pencipta alam semesta, gunung-gunung miliknya, sungai-sungai ciptaannya, semua adalah milik Tuhan. Semua adalah ciptaan Tuhan. Tuhan yang memberi kekuatan kepada setiap orang. Tuhanlah sumber segala sesuatu. Jangan ada yang menyombongkan diri dan jangan ada yang mengandalkan kekuatannya sendiri, sehingga kita menang seperti Daud yang dimenangkan Tuhan. Demikian ya adik-adik kita firman Tuhan ini. Mari kita belajar dari Daud supaya Tuhan memberikan kita hikmat dan kebijaksanaan, memiliki kekuatan yang dari Tuhan, sehingga Tuhan dapat menolong kita apapun yang kita hadapi. Adik-adik lagi sekolah, pasti ingin berprestasi, berhasil. Kepintaran itu sumbernya dari Tuhan. Adik-adik dalam kehidupan ini mungkin sakit atau keluarganya yang sakit, sumber kesembuhan adalah Tuhan. Semuanya diberkati Tuhan supaya kita memperoleh kesembuhan dan juga kesehatan. Semuanya adalah pemberian Tuhan. Jangan ada yang menyombongkan diri seperti Daud. Dia menyaksikan kuat kuasa Tuhan. Mari kita menyaksikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik, tugasnya adalah kita mau bernyanyi seperti lagu untuk kemenangan Daud. Judulnya Goliat Datang, dan juga akan dinyanyikan sama kakak-kakak GSM-nya. Nanti itu yang akan jadi tugasnya dan dikirim ke grup WA masing-masing. Mari kita belajar dari kisah Daud dan Goliat. Ya adik-adik, nanti lagunya akan diajarkan kakak-kakak GSM-nya. Dikirim tugasnya ke grup WA masing-masing. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur buat firman-Mu yang mengajari kami melalui kisah Daud dan Goliat. Goliat dengan segala keangkuhan dan kesombongannya dapat Engkau kalahkan dengan kuat kuasa-Mu melalui Daud. Tuhan, kami mau belajar untuk datang ke hadapan Tuhan, menyerahkan kami anak-anak-Mu yang masih kecil ini, supaya kami mengenal kuat kuasa Tuhan. Tuhan, ajari kami mengenal betapa besar kekuatan-Mu, pertolongan-Mu, kuasa-Mu dalam kehidupan kami, seperti Daud yang telah Kau menangkan itu. Ajari kami Tuhan untuk menyatakan, untuk melakukan dalam kehidupan kami anak-anak sekolah minggu ini kebesaran Tuhan yang menyertai kami anak-anak sekolah minggu-Mu. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk kami yang masih dalam proses ibadah, sekolah online, semuanya Tuhan kami lakukan masih secara terbatas. Walaupun dalam kekurangan ini kami percaya Engkau adalah sumber kepintaran dan hikmat kebijaksanaan. Ajari kami anak-anak-Mu Tuhan untuk dapat melakukan tugas-tugas kami di tengah-tengah pandemi ini. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu dan semua kami Tuhan, biarlah Tuhan menyertai kami selalu bertumbuh,
ibadah kami ini menjadi tempat kami untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada pandemi ini, situasi pandemi ini Tuhan, kami serahkan semuanya dalam kuat kuasa Tuhan. Engkau mengetahui apa yang terbaik dalam kehidupan kami. Ajari kami anak-anak-Mu Tuhan untuk selalu bersemangat dalam menjalani hari-hari kami, supaya kami Tuhan dapat menerapkan protokol kesehatan untuk dapat melindungi kami dengan pertolongan Tuhan, menjauhkan kami dari virus pandemi ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami, saudara-saudara kami, guru kami di sekolah dan juga guru-guru sekolah minggu kami. Sertailah kami semua, berikan kami selalu kesehatan dan juga penyertaan Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami serahkan tubuh, roh dan jiwa kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, pasti banyak kan pelajaran yang udah bisa adik-adik dapatkan, yang bisa kita dapatkan dari firman yang sudah disampaikan oleh Inang Diakonis tadi. Benar nggak? Benar kakak. Hidup ini seperti sebuah pertempuran. Pasti banyak musuh yang ingin melawan kita maupun timbulnya masalah yang besar. Ya pasti dong Kak. Nggak ada kehidupan yang mulus-mulus aja. Kita harus ingat pepatah yang mengatakan doa adalah senjata. Benar. Bawalah setiap beban hidup kita ke hadirat Tuhan. Mintalah Tuhan untuk memimpin dan mengendalikan hidupmu. Maka Tuhan akan bertempur bagimu. Ya, benar sekali. Kita juga tidak boleh sombong tadi seperti kata-kata Inang Diakonis. Kita harus selalu mengandalkan kekuatan Tuhan. Nah, sama tadi juga ya Kak, kita kan harus rajin mengumpulkan tugas. Jadi jangan lupa untuk mengumpulkan tugas. Nanti setelah ini kita sama-sama latihan lagu untuk tugas dan dikumpulkan minggu ini. Benar ya Kak? Benar. Siapa di sini yang belum lihat? Ayo, ada enggak? Kalau yang belum mengambilkan tapi sudah memberikan tugasnya, silakan diambil di minggu ini. Nah, ya adik-adik hadiahnya diambil di gereja. Nah, tapi jangan sampai hadiah itu jadi patokan kita untuk mengumpulkan tugas. Yang penting adalah bagaimana kita mempersembahkan yang terbaik, bernyanyi yang baik, memuji Tuhan hanya untuk Tuhan. Baik adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Kita bernyanyi dari lagu Goliat Datang. Adik-adik mungkin berdiri ya. Dengan membawa pedang, Daud datang.
Mari kita menutup ibadah kita dengan sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita sama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah dari Yesus Kristus,